Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Langsung saja, ketua kelas agar mengabsen semua murid. Mungkin sudah selesai mengabsennya. Yang tidak hadir atau yang sakit, semoga Allah memberikan kesehatan. Maka kita akan lanjut ke pelajaran. Yang pertama, yang dengan judul konsep fikih dalam Islam. Yang pertama, pengertian fikih. Kata fikih adalah bentuk dari kata fiqhum yang secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam, yang membutuhkan pergerakan potensi akal. Menurut para ahli fikih didefinisikan sebagai ilmu yang menerangkan hukum-hukum syariat Islam yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci dengan menggunakan usul fiqh. Sedangkan usul fiqh adalah merupakan kaidah-kaidah yang dipergunakan untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya. Dalil-dalil yang dimaksud adalah dalil-dalil hukum yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Yang B, ruang lingkup fikih. Pengertian fikih. Mungkin ada yang nggak ngerti, silahkan dipertanyakan. Mungkin tidak ada, kita akan lanjut. Ruang lingkup fikih. Ruang lingkup ilmu fikih adalah hukum yang bertalian dengan perbuatan orang-orang yang telah akil balik dan mempunyai hak dan kewajiban. Adapun ruang lingkupnya seperti yang pertama, ibadah seperti pembahasan tentang bersuci, salat, puasa, zakat, penyelenggaraan jenazah, kurban dan akikah. Yang kedua, ahwal syakhsiyah, yaitu berkaitan dengan persoalan pribadi dan kekeluargaan seperti harta warisan, nikah, khitbah, pergaulan, talak, rujuk, perwakilan dan wasiat. Yang ketiga, muamalah madaniyah, yaitu pembahasan harta kekayaan seperti jual beli, khair, riba, sewa menyewa, utang piutang dan gadai dan jaminan. Yang keempat, muamalah ma'aliyah, yaitu pembahasan mengenai harta milik bersama seperti sumber baitul mal, pengolahan baitul, dan adapun yang berkaitan dengan baitul mal. Yang kelima, zinayah dan uqubah, yaitu pembahasan persoalan pelanggaran, kejahatan, pembalasan dendam, hukum dan sebagainya. Yang keenam, mukafa'ah atau muhasamah, yaitu pembahasan tentang peradilan dan pengadilan. Yang ketujuh, akhmud, yaitu pembahasan tentang ketatanegaraan. Yang ke-8, akhmud dauliyah, yaitu pembahasan tentang hubungan internasional. Mungkin di sini ada yang dipertanyakan. Kalau ada yang dipertanyakan, silakan ditanyakan. Mungkin tidak ada yang bertanya, maka kita akan lanjut ke pembahasan C. Yang C, perbedaan antara fikih dan syariah. Menurut bahasa, syariah artinya jalan lurus yang harus diikuti. Menurut istilah, syariah artinya hukum-hukum dan tata aturan Allah yang ditetapkan bagi hambanya untuk diikuti. Tujuan syariat Islam adalah yang pertama, untuk memelihara agama. Yang kedua, memelihara jiwa.
Yang ketiga, memelihara akal. Yang keempat, memelihara keturunan. Dan yang kelima, memelihara harta. Adapun letak perbedaan antara syariah dan fikih adalah sebagai berikut. Yang syariah, pertama, syariah bersumber dari Al-Quran, hadis, serta kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari keduanya. Hukumnya bersifat qat'i, pasti. Hukum syariah hanya satu, universal, tetapi harus ditaati oleh semua umat Islam. Tidak ada campur tangan manusia, ulama dalam menetapkan hukum. Yang kedua, fikih bersumber dari para ulama dan ahli fikih, tetapi tetap merujuk pada Al-Quran dan hadis. Hukum bersifat zanni, berbagi ragam cara pelaksanaannya. Adanya campuran tangan ijtihad para ulama dalam menetapkan pelaksanaan hukum. Yang ke D, ibadah dan karakterinya. Ibadah adalah semua perbuatan yang dilakukan oleh seorang sebagai usaha menghubungkan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang disembah. Secara garis besar, ibadah dibagi menjadi dua, yakni ibadah muddah khassah, dan kedua adapun ibadah ghairul muddah. Yang pertama, ibadah muddah. Ibadah muddah adalah ibadah yang khusus berbentuk praktik atau perbuatan yang menghubungkan antara hamba dan Allah melalui cara yang telah ditentukan dan diatur atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, pelaksanaan dan bentuk ibadah ini sangat ketat, yaitu harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW seperti salat, zakat, puasa dan lain-lain. Yang kedua, adapun ibadah. Adapun ghairul muddah. Ghairul muddah adalah ibadah umum berbentuk hubungan sesama manusia dan manusia dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Ibadah ini tidak ditentukan cara dan syarat secara detail, diserahkan kepada manusia sendiri. Islam hanya memberi perintah atau anjuran dan prinsip-prinsip umum saja, misalnya menyantuni, fakir miskin, mencari nafkah, bertetangga, bernegara, tolong-menolong, dan lain-lain. Ibadah dari segi pelaksanaan dapat terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu ibadah jasmaniyah rohaniyah, yaitu perpaduan ibadah antara jasmaniyah dan rohaniyah, misalnya salat dan puasa. Yang kedua, ibadah ruhainiyah dan amaliyah, yaitu perbuatan ibadah rohaniyah dan harta seperti zakat. Yang ketiga, ibadah jasmaniyah, ruhainiyah, dan amaliyah, yakni ibadah yang menyatukan ketiganya, contohnya seperti ibadah haji. Ditinjau dari segi kepentingannya, ibadah dibagi menjadi dua, kepentingan fardi dan kedua kepentingan ijmal. Kepentingan fardi perorangan seperti sholat, dan kepentingan ijmal masyarakat seperti zakat dan haji. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.